Tanpa basa-basi, AIA melemparkan batu besar itu dengan kekuatan penuh ke arah Rais dari arah belakang. Nah, sebelumnya, hai, kenalin nama gue Franky, gue baru pertama kali upload di channel ini. Nah, untuk kedepannya mungkin gue bakal bahas tentang cerita-cerita horor, kejadian-kejadian tragis, maupun yang semacamnya, baik di gunung, di laut, maupun dimanapun. Tapi tanpa dukungan kalian, gue bukan siapa-siapa. Jadi buat kalian yang masih nonton video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe dan juga like untuk perkembangan channel ini. Nah, mungkin gue bakal upload 3-4 kali dalam satu minggu ini. Tanpa basa-basi, langsung kita lanjut ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu, posisikan ternyaman dulu badan kalian, ambil minuman dan cemilan. Kalau udah siap, langsung kita lanjut ke ceritanya aja. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kisah yang sangat memilukan, sekaligus membuat geram dari Tanah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sebuah tragedi yang terjadi pada pertengahan November tahun 2024 kemarin, di mana seorang siswa SMP yang tengah berjuang memperbaiki motornya di pinggir jalan tiba-tiba dihantam batu besar tepat di kepalanya, hingga nyawanya tak tertolong lagi, meninggalkan luka yang luar biasa mendalam bagi sang ayah yang tak kuasa menahan histeris saat berhadapan langsung dengan sang pelaku. Namanya adalah Rais, usianya tuh baru 13 tahun, seorang remaja yang sedang duduk di bangku kelas 1 SMP di Kabupaten Dompu. Rais digambarkan sebagai anak yang baik dan merupakan putra pertama dari keluarganya yang tinggal di lingkungan Magenda, Kelurahan Poto. Sebagai anak sulung, Rais adalah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Ia adalah cahaya pertama di rumah itu, sosok yang diharapkan kelak bisa membimbing adik-adiknya dan mengangkat derajat keluarganya. Namun siapa sangka, kejayaan masa remaja Rais harus berakhir di aspal dingin jalan lintas Sumbawa pada malam yang seharusnya biasa-biasa aja. Nah, di sisi lain ada sosok pelaku berinisial AIA. Media berita lain menyebut inisialnya adalah AA, seorang pemuda berusia 18 tahun dari lingkungan Bali, Kecamatan Dompu. Di usianya yang sudah memasuki kategori dewasa awal, AIA seharusnya sudah memiliki akal sehat untuk membedakan mana gurauan dan mana tindakan yang bisa mencabut nyawa orang lain. Namun kenyataannya malam itu ia memilih jalan ke yang sekian kalinya atau beberapa nggak tahu gue. Ia menghancurkan hidup kedua keluarga sekaligus. Belakangan juga diketahui AIA adalah salah satu anggota dari geng Cindalu di Kabupaten Dompu. Pergaulan dalam geng inilah yang mungkin membuat ia bertindak semena-mena. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Woja, sebuah wilayah yang cukup sibuk di Dompu, tepatnya di Jalan Lintas Sumbawa, tepatnya di depan Masjid Lingkungan Bali 2, Kelurahan Simpasai. Nah, yang perlu diketahui adalah kondisi jalan. Jalur lintas tersebut di beberapa titik memang dikenal memiliki lubang-lubang yang cukup dalam. Dan pada Kamis malam 14 November tahun 2024 kemarin, sekitar jam 10 malam, Rais sedang berboncengan dengan temannya yang bernama Raka, menggunakan motor Honda Scoopy yang berwarna merah. Saat melewati wilayah Simpasai tersebut, motor yang dikendarai Rais menginjak lubang jalan dengan cukup keras. Akibat guncangan itu, knalpot motornya sampai terlepas. Refleks Rais segera menepi. Ia berhenti di depan Masjid Bali 2. Turun dari motor, ia membungkuk untuk mencoba memasang kembali knalpot yang copot tersebut. Nah, di titik inilah Maut sedang mengintai dari arah belakang. Sekitar jam 10 malaman, saat suasana jalan mulai sepi dan cahaya lampu tidak terlalu terang, Rais masih sibuk dengan knalpot motornya. Ia masih dalam posisi membungkuk dan sibuk memasang knalpot yang hingga saat itu masih belum selesai diperbaiki. Nah, tiba-tiba dari arah belakang muncul sebuah sepeda motor yang dikendarai AIA. Tidak ada cekcok sebelumnya, tidak ada saling ejek, bahkan mereka tidak saling kenal. Namun AIA sudah menyiapkan sebuah senjata, sebuah batu berukuran besar yang sengaja dibungkus rapat dengan kantong plastik. Tanpa basa-basi, AIA melemparkan batu besar itu dengan kekuatan penuh ke arah Rais dari arah belakang. Batu itu menghantam telak bagian kepala belakang sebelah kanan Rais. Seketika itu juga Rais ambruk. Ia tersungkur ke aspal tanpa sempat mengeluarkan suara sedikit pun. Cairan merah mulai mengalir deras dari kepalanya. Raka, teman korban yang menyaksikan kejadian itu, langsung terpaku karena syok. Ia melihat pelaku dan beberapa rekan segera memacu motor mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang intinya melarikan dirilah ke arah Dompu, meninggalkan korban yang tersungkur di tengah kegelapan malam. Melihat sahabatnya terseretkan diri atau tumbang gitu ya, Raka berteriak histeris meminta tolong. Warga sekitar dan orang di masjid segera datang dengan peralatan seadanya. Warga mencoba mengevakuasi Rais menggunakan sepeda motor menuju RSUD Dompu. Namun kondisi Rais sudah sangat kritis. Sepanjang perjalanan ia kehilangan banyak cairan kental berwarna merah dari kepalanya. Tim medis di IGD RSUD Dompu langsung melakukan tindakan darurat saat korban tiba sekitar jam 11 malaman, hampir jam 12. Namun takdir berkata lain, luka di kepala Rais terlalu parah. Dokter menyatakan bahwa Rais telah meninggal dunia.
Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka sepanjang 6-7 cm di kepala belakang bagian kanan. Batu itu menyebabkan fraktur atau retak pada tulang tengkorak secara langsung berimbas ke bagian otak. Rais diduga mengalami shock hipovolemik, kondisi di mana tubuh kehilangan terlalu banyak cairan merah hingga organ-organ vital berhenti berfungsi. Kabar kematian Rais menyebar dengan cepat di media sosial dan memicu kemarahan warga besar Dompu. Keluarga korban yang tak terima sempat melakukan aksi blokir jalan di lingkungan Magenda sebagai bentuk proses dan desakan agar polisi segera bertindak. Merespon hal ini, tim Jatan Ras Polres Dompu bergerak cepat. Di bawah instruksi Kasat Reskrim, polisi mulai menyisir rekaman CCTV di sepanjang jalur pelarian pelaku. Dari rekaman tersebut juga polisi mendapatkan petunjuk mengenai ciri-ciri motor dan postur tubuh pelaku. Penyelidikan inisiatif membuahkan hasil. Kurang dari 24 jam, polisi pertama kali mengamankan dua remaja berinisial BA 14 tahun dan RI 13 tahun. Dari keterangan mereka terungkaplah nama AIA sebagai pelaku utama dalam pelemparan ini. Ternyata sebelum melempar Rais, kelompok ini juga sempat melakukan pelemparan di lokasi lain, namun tidak ada korban jiwa di sana. Hingga akhirnya pada Jumat siang tanggal 15 November, polisi menggeledah sebuah rumah di lingkungan Bali 1. Di sana AIA ditemukan sedang bersembunyi tanpa perlawanan. Pemuda 18 tahun itu dikelandang ke Mapolres Dompu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, tapi bagian yang paling menguras emosi dari kisah ini adalah saat ayah kandung Rais datang ke Mapolres Dompu. Video pertemuan mereka sempat viral dan mengiris hati siapapun yang melihatnya. Coba deh bayangin aja, seorang ayah yang kehilangan anaknya itu rasanya gue nggak bisa berkata lain deh. Ia menyebutkan betapa Rais adalah harapan satu-satunya anak yang baru saja menapaki masa remajanya namun harus pulang dalam keranda. Polisi yang ada di lokasi pun tampak ikut terenyuh. Mereka merangkul sang ayah mencoba memberikan kekuatan di tengah badai duka yang ia alami. Nggak tahu sih gimana perasaannya seorang ayah yang ngalamin kayak gitu ya. Sementara itu pelaku hanya membisu, mungkin baru menyadari bahwa permainan malam itu telah menghancurkan segalanya. Nah, tragedi ini membuka mata kita semua tentang fenomena kekerasan di jalan yang melibatkan remaja-remaja di daerah-daerah. Mengapa seorang pemuda berani membawa batu yang dibungkus dengan plastik itu? Gimana konsepnya coba itu? Gue aja nggak sampai kepikiran segitu dulu pas remajanya ya. Dia bisa-bisanya kepikiran bungkus batu dalam plastik kayak gitu terus ditimpukin ke kepala orang coba. Jika bukan karena sudah ada niatan untuk melukai, tindakan AIA ini bukan lagi sekedar kenakalan, melainkan tindakan pidana yang cukup berat. Secara hukum, AIA terancam dengan hukuman berat berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Anak dan pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Namun bagi keluarga korban, hukuman penjara seumur hidup pun tidak akan pernah bisa mengembalikan Rais ke dalam pelukan keluarganya. Kasus ini juga menjadi kritik tajam banget ya bagi pemerintah daerah mengenai kondisi jalan. Seandainya jalan di Simpang Sia itu tidak berlubang, mungkin motor Rais tidak bakal rusak juga. Dia tidak perlu menepi dan dia tidak perlu menjadi sasaran empuk juga bagi pelaku yang tadi. Infrastruktur yang buruk ternyata bisa menjadi faktor pendukung terjadinya sebuah tindakan kriminalitas. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar ya bahwa setiap tindakan yang kita ambil memiliki konsekuensinya. Nah, untuk para remaja di luar sana nih, jalanan bukan tempat pamer kekuatan atau melakukan aksi konvoi yang membahayakan orang lain. Nah, dan untuk kita semua, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan keamanan anak-anak, terutama di jam-jam rawan pada malam hari ya, jam 9 ke atas gitulah. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, mohon dimaafkan. Dan buat kalian yang nonton video ini sampai akhir, coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian hukuman apa yang pantas buat pelaku yang modelan kayak gini nih?